making disciples, transforming lives. Sebuah momen yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita adalah sebuah namanya relationship atau hubungan. Hubungan itu ternyata penting bagi Tuhan. Dan hubungan itu diberikan Tuhan kepada kita, saudara. Oleh karena itu hari ini saya rindu berbicara kepada Anda tentang relationship priority. Prioritas di dalam hubungan. Kita harus ngerti prioritasnya, harus jelas. Supaya apa? Supaya hubungan-hubungan yang kita bangun itu manis, saudara. Merasakan manisnya ya, seperti itu. Nah, dan kalau kita berbicara tentang hubungan, saudara, dari semua hubungan yang kita punya, baik hubungan kita dengan suami atau istri, hubungan kita dengan anak, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan kolega, hubungan dengan partner bisnis, atau mungkin hubungan dengan atasan kita, saudara. Nah, di dalam semua hubungan itu, saudara, ada satu hal atau satu faktor yang pasti dan selalu sama di dalam hubungan-hubungan itu. Yaitu ada kita di dalamnya. Kelihatannya simpel ya. Oh ternyata di dalam sebuah hubungan, dalam sebuah koneksi, sebuah relationship ini ada satu faktor yang penting. Dan faktornya itu adalah kita, saudara. Dan sebenarnya ini adalah sebuah faktor yang sangat simpel, sederhana. Tetapi ini benar, saudara. Kita ini ternyata bisa menjadi penentu di dalam semua hubungan-hubungan kita. Jadi diri kita ini saudara, bisa menjadi faktor penentu yang mempengaruhi hubungan ini mau semakin baik atau semakin buruk. Hubungan ini akan langgeng atau pendek. Hubungan ini jangka pendek atau jangka panjang. Hubungan yang seperti apa? Ternyata ada satu faktor ini yang kita gak boleh lupakan, yaitu faktor kita. Oleh karena itu saudara, sebelum kita mulai membahas banyak hal di luar kita, hari ini kita akan fokus membahas tentang banyak hal mengenai diri kita, saudara. Kita nggak bisa mengendalikan faktor-faktor yang di luar kita. Tetapi kita bisa mengendalikan faktor-faktor yang ada di dalam kita, saudara. Dan kita akan lihat dari firman Allah, izinkan firman Tuhan seperti laser yang menerangi hati kita dan menunjukkan, oh ini ternyata jalan keluarnya. Oh ternyata aku tersesat di sini. Aku bisa kembali seperti itu ya. Kita akan lihat 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan buat Anda. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini punya dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara, kalau kita baca dari cerita yang tadi kita sudah lihat sama-sama, kita melihat ini adalah kisah dari seorang yang bernama Hana. Dan Hana ini adalah seorang perempuan yang sangat diberkati, saudara. Hana ini arti namanya adalah kesayangan. Coba katakan kesayangan. Jadi ini adalah arti nama Hana. Jadi dari arti namanya ini sudah menggambarkan orang ini menerima perlakuan-perlakuan istimewa di dalam hidupnya, saudara. Menerima perlakuan ekstra. Dan suaminya Elkana dikatakan adalah seorang yang sangat mencintainya dan hidupnya itu nyaman, saudara. Dan hidup Hana ini, saudara, begitu nyaman di dalam banyak bidang, tetapi di satu sisi ia merasa hidupnya kurang beruntung. Ia merasa hidupnya disakiti. Hana ini merasa hidupnya menderita, saudara. Saudara, pernahkah Anda mengalami peristiwa yang serupa dengan Hana? Pernahkah Anda berada di puncak gunung dan
di dasar lembah di saat yang sama. Mungkin karir Anda saat ini sedang naik atau menanjak, namun pernikahan Anda sedang dalam perjuangan, sedang berada di dasar lembah, berjuang untuk bisa bangkit. Atau pelayanan Anda mungkin sedang baik-baik, tetapi pekerjaan Anda bermasalah. Atau mungkin semuanya di dalam bidang kehidupan Anda baik-baik, saudara. Semuanya oke, semuanya sedang menuju ke puncak gunung, saudara. Tetapi anak-anak Anda temukan bermasalah, saudara. Pernahkah Anda berada di dalam sebuah tempat di mana dari luar Anda kelihatan berhasil, sukses, orang mulai memperhatikan Anda, orang mulai look up kepada Anda karena banyak prestasi yang mungkin Anda sudah capai, saudara. Tetapi ternyata di dasar diri Anda mengalami sebuah pertarungan yang sengit, saudara. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Hana. Hana ini adalah seorang perempuan yang diberkati, saudara. Dia terima perlakuan istimewa dari namanya, dari suami yang mencintainya, dari kehidupannya yang nyaman. Tetapi ternyata dia mendapati dirinya tidak mempunyai anak. Saudara, masalah yang seringkali ada di dalam sebuah relationship atau hubungan adalah kita ini merasakan bahwa diri kita ini kosong atau kurang. Dan kita mengharapkan hanya orang lain di sekeliling kita yang bisa melengkapi dan memenuhi kekosongan itu di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, ini saudara, ini yang seringkali masalah itu terjadi seperti itu. Kita merasa kosong, kita merasa kurang, tetapi kita mengharapkan orang lain untuk mengisi kekosongan kita. Dan kalau kita nggak mendapatkan, kita marah. Kita mulai nggak suka hati gitu. Nah saudara, sebenarnya kalau kita ngomong tentang relationship atau sebuah hubungan, saudara, kalau kita mau jujur ya dengan diri kita sendiri, terkadang dalam sebuah hubungan bukan orang lain yang menjadi masalah dalam hubungan-hubungan kita. Coba Anda review ya di momen bulan-bulan tentang bulan Februari, bulan hubungan. Coba Anda review. Baik hubungan dengan sesama, hubungan dengan suami atau istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan kolega, dengan rekan bisnis. Coba Anda cek, jangan-jangan masalahnya bukan dari orang lain. Jangan-jangan masalahnya itu di dalam diri kita sendiri, saudara. Hana itu cemburu kepada Penina. Karena apa? Karena Penina punya anak dan Hana nggak punya. Sebaliknya, Penina ini jelas-jelas cemburu kepada Hana. Karena Hana memenangkan kasih Elkana. Jadi masing-masing itu melihat apa yang orang lain punya dan dirinya nggak punya. Dan akhirnya timbul kecemburuan. Timbul sebuah seperti gencatan senjata gitu, saudara. Jadi Penina itu sangat menginginkan apa yang diinginkan Hana. Hana sangat menginginkan apa yang diinginkan oleh Penina, saudara. Jadi kita ini, saudara, di dalam kehidupan kita ini, berapa banyak dari antara kita ini berusaha mengisi ruang kosong di dalam batin kita ini, saudara, dengan apa yang orang lain miliki. Kita berpikir kalau kita punya itu, kita mendapatkan itu, kita akan bahagia. Kita berpikir kalau kita punya seperti yang dia miliki, kita akan fulfill. Saudara, tetapi kebenarannya anehnya ya kalau kita lihat, Penina itu punya banyak anak, saudara. Tetapi kok gak happy tuh? Kenapa kok gak seperti yang dibayangkan Hana ya? Ternyata Penina punya banyak anak, tetapi gak happy tuh. Dan Penina itu menginginkan apa yang dimiliki oleh Hana. Padahal Hana berpikir, seandainya dia punya anak, dia akan fulfill, saudara. Saudara, kisah ini cukup menarik karena gini, latar belakang cerita ini seperti ini. Hana ini adalah istri pertama dari Elkana. Elkana ini adalah keturunan dari Efraim. Dan di kebudayaan waktu itu, anak itu begitu penting untuk meneruskan keturunan, saudara. Dan pada waktu si Elkana menikahi Hana, dia mencintai Hana, tetapi Hana belum bisa memberikan keturunan. Oleh karena itu menurut budaya pada waktu itu boleh ambil lagi istri yang kedua. Seperti itu, diambillah Penina. Jadi kalau kita lihat
memang dari awalnya ya tujuan Elkana menikahi Penina itu cuma keturunan saudara. Kalau ngomong cinta gak terlalu sih kalau Anda lihat di Alkitab. Jadi memang cuma untuk keturunan. Untuk supaya penyambung garis keturunan. Sehingga si Penina ini merasa, loh aku ini ternyata diajak menikah cuma buat melahirkan anak. Jadi dia ini cemburu kepada Hana. Jadi inilah yang terjadi saudara. Di dalam polemik hubungan-hubungan dalam keluarganya Elkana ini saudara. Dan budaya pada waktu itu mengizinkan saudara, meskipun bukan kehendak Tuhan yang murni, tentang waktu itu kan poligami diizinkan. Padahal Tuhan sudah ngomong di kitab Kejadian bahwa pernikahan yang berbahagia itu adalah satu suami dan satu istri. Tapi mereka punya budaya itu saudara, akhirnya kan kita lihat kan trouble sendiri kan. Anda bisa lihat nih, kita lihat bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab itu memberikan gambaran. Bagaimana sih kita ini bisa belajar dari kesalahan dan tidak mengulangi dan kita bisa berbahagia. Saudara, demikian juga saudara, pernah enggak Anda melihat sekilas di sosial media? Anda mulai lihat, Anda buka HP Anda mulai lihat tentang wow, ini adalah couple goals. Jadi ini terutama bagi yang single ya, nanti kalau aku ini married, kalau aku menikah, aku pengen punya pasangan yang kayak gitu. Aku pengen suamiku tuh seperti ini. Wow, ini loh baru yang namanya keluarga berbahagia. Sebenarnya kalau saya tanya kepada Anda, sebenarnya apa sih couple goal itu? Definisinya itu apa sih? Definisi Anda berkata, aku pengen punya suami atau istri seperti itu. Seperti itu tuh apa sih kalau kita perhatikan? Apakah karena jalan-jalan di tepi pantai, terus difoto berdua, atau sebuah foto keluarga sambil tersenyum, atau foto prewed dengan gaun-gaun yang indah? Saudara, sesungguhnya kalau kita lihat dari hal-hal itu saudara, kita buka sosmed, kita lihat saudara, sebenarnya yang kita inginkan sesungguhnya di dalam batin kita itu adalah sebuah relationship atau hubungan. Hubungan itu begitu kita dambakan. Oleh karena itu, kalau kita lihat ya, misalkan cuma sekedar foto, itu gampang saudara. Sebuah pasangan bergandengan tangan, foto bersama tepi pantai itu simpel sekali. Ternyata bukan itu yang kita inginkan. Ternyata yang kita inginkan adalah, yang kita mimpikan adalah hubungannya. Relationship-nya. Bagaimana masing-masing pasangan itu saling mengasihi, saling mencintai, berjalan bersama-sama mengarungi kehidupan. Itu yang kita inginkan saudara ternyata. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kunci keberhasilan kita dalam relationship atau hubungan. Kita akan belajar kuncinya saudara. Supaya apa? Supaya pulang dari tempat ini setiap orang itu bisa membangun sebuah hubungan yang berkualitas dan membuat Anda berbahagia di dalam Tuhan, katakan amin. Ternyata kuncinya adalah pada saat kita ini berhasil memenuhi perasaan kekurang di dalam hati kita ini saudara, dari sumber yang seharusnya yaitu Kristus. Pada waktu kita ini berhasil memenuhi perasaan kurang dari sumber yang sesungguhnya yaitu Kristus. Disitulah dimulai sebuah kunci hubungan yang berhasil saudara. Mari kita akan lihat saudara di dalam Markus 12 ayat 28 sampai 31. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah samamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara, dari ayat ini saudara, jadi orang-orang Farisi, orang-orang Saduki itu mengajukan pertanyaan kepada Yesus.
Yesus adalah sang rabi, sang guru. Dan dikatakan Yesus itu selalu memberikan jawaban yang tepat kepada orang-orang yang bertanya kepadanya. Jadi ahli-ahli Taurat ini menyelidiki semua kitab-kitab suci dan dia bertanya sebuah pertanyaan yang esensi. Pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Dia mulai tanya, guru, hukum manakah yang paling utama? Yang paling inti itu yang mana? Dari semua hukum-hukum, ada hukum Musa, macam-macam ya. Hukum-hukum yang ada di perjanjian lama yang paling penting. Bahkan ada juga kitab nabi-nabi. Dia langsung tanya kepada masternya. Kepada Tuhan. Dan ternyata Yesus menjawab gini saudara. Hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan kekuatanmu. Jadi Yesus ngomong number one, nomor satu. Coba Anda angkat tangan Anda. Nomor satu saudara. Cintai Tuhan Allahmu. Dengan segenap hati. Bukan cuma hati. Dengan segenap jiwa. Jiwa berbicara apa? Berbicara dengan segenap pikiran. Kepandaianmu, intelijensiamu. Dengan segenap emosimu. Dengan apa yang Anda bisa. Dengan segenap kekuatanmu. Kalau engkau kuat pada waktu engkau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Engkau bersorak-sorai. Cintailah Tuhan. Yesus ngomong gitu saudara. Yang kedua saudara, dikatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tidak ada. Nah, dari sini kita melihat ada sebuah prioritas, skala prioritas dalam hubungan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ada nomor 1, 2-nya saudara. Kita harus tahu. Nah, ternyata nomor 1 adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dan nomor 2 itu adalah kasihilah dirimu sendiri. Nah mungkin Anda kaget. Tapi ini Alkitab ngomong gitu saudara. Dan nomor 3 itu adalah kasihilah sesamamu. Jadi prioritas nomor 1, 2, 3 begitu penting. Gak boleh dibolak-balik saudara. Kalau dibolak-balik bisa amburadul hidup kita saudara. Nah jadi saudara ternyata Tuhanlah yang menjadi utama di dalam hidup kita. Agar hidup kita itu penuh. Pertanyaannya saudara. Kenapa Tuhan itu menyuruh kita itu mencintai Dia? Kenapa Tuhan ngomong kasihilah, cintailah Dia. Curahkan hatimu pada Dia. Kebenarannya Tuhan itu adalah pribadi. Kalau Anda mencintai Tuhan. Dia itu bukanlah Allah yang jauh. Dia itu adalah Allah yang bisa ditemui. Dia adalah Allah yang bisa dekat dengan Anda. Dia rindu memenuhi kebutuhan terdalam Anda, saudara. Karena apa, saudara? Tuhan sudah membuktikan Tuhan itu memberikan cintanya kepada kita. Dan Tuhan pada waktu kita mencintai, membalas cintanya kepada Tuhan. Itu hubungan itu tidak seperti bertepuk sebelah tangan. Kita menyambut cintanya Tuhan, kita mengasihi Dia. Kita worship sama-sama. Karena itu hati saya tergetar, saudara. Pada waktu kita berdoa tadi menyembah Tuhan, menyanyikan Tuhan. Hati saya tergetar, di mana kita tuh Tuhan kami mencintaimu. Saudara, orang yang mencintai Tuhan, hidupnya itu tidak pernah sama lagi. Karena Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Dia itu pencipta dan Dia mengasihi hidup kita saudara. Kita akan lanjut berikutnya saudara. Dan kita akan lihat saudara ya. Jadi yang pertama, Tuhanlah yang menjadi utama dalam hidup kita agar kita menjadi orang yang penuh. Tuhanlah yang menjadi sumber. Tuhanlah yang menjadi utama dalam hidup kita. Supaya kita ini hidup kita ini penuh. Dipenuhi kasih. Emosi kita ini dipenuhi oleh Tuhan saudara. Kita merasakan diri kita ini berharga. Kita bukan anak yatim piatu. Kita dicintai Tuhan. Kita diharapkan Tuhan. Kita diingini Tuhan. Dan ini membuat hidup kita penuh. Dan ini satu hal yang luar biasa saudara. Tuhan itu bukanlah Allah yang menolak kita. Kalau Dia menolak itu yang menjadi pemisah, Alkitab berkata cuma karena kita ini dosa. Tapi pada waktu kita bertobat, Alkitab berkata Dia itu adalah Bapa yang menyambut kita saudara. Itu kebenarannya. Nah kita akan lihat saat ini saudara. Kita akan lihat korelasinya dalam kehidupan Hana. Bagaimana hidup Hana yang asal mulanya amburadul, kacau balau, mengalami pemulihan. Karena prinsip nomor 1 ini.
Kita akan lanjutkan 1 Samuel 1 ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jadi Hana ini mencurahkan hatinya, air matanya kepada Tuhan. Kemudian bernasarah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Kalau kita lihat ayat 10 ini saudara, hidup Hana ini mengalami perubahan prioritas dibanding ayat 8. Karena ayat 8 kalau kita lihat ayat sebelumnya dikatakan, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku ini lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Jadi ternyata dari ayat 8 ke ayat 10, Hana ini mengalami sebuah perubahan di dalam hatinya. Dia ini berada di dalam sebuah titik, dia menyadari bahwa suaminya tidak bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhannya. Suaminya nggak bisa, bahkan suaminya bilang, Hana, bukankah aku ini lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Padahal suaminya ini 1 anak aja Hana nggak dapat saudara. Dan disinilah Hana mulai melihat bahwa suaminya itu gak bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhannya. Dan Hana menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menolong dan menjawab semua air matanya. Oleh karena itu Hana mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Katakan mencari Tuhan. Kalau selama ini fokus Hana itu seperti ini saudara. Bahwa ia harus punya anak supaya ia berbahagia. Jadi fokus Hana itu, aku ini harus punya anak supaya aku bahagia. Dan kemudian saudara, dia punya fokus bahwa ini untuk aku. Aku harus punya anak supaya me happy. Aku harus punya anak supaya aku ini bahagia. Ternyata saudara, kita melihat Hana itu mulai mengganti dengan seperti ini. Tuhan, kalau aku ini punya anak itu adalah untuk Tuhan. Jadi dia mulai ganti dari arahnya me untuk aku kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan aku anak ini untuk Tuhan. Anak ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari sini seolah-olah Hana mau ngomong sama Tuhan seperti ini. Tuhan, jawablah doaku ini untuk kemuliaan namamu. Dari sini kita melihat bahwa Hana ini mengalami perubahan hati saudara. Kasihnya kepada Tuhan itu melebihi hubungan-hubungan yang lain. Dia mulai kembali taruh prioritas yang tepat di nomor 1. Tuhan di nomor 1. Kalau selama ini mungkin prioritasnya gak tepat saudara. Mungkin Tuhan ditaruh di nomor 3. Tapi dia mulai kembalikan Tuhan di nomor 1. Dan dia mulai menaruh bahwa Tuhan adalah prioritas pertama dan utama di atas semua prioritas hubungan-hubungan yang lain saudara. Itu yang terjadi. Jadi Hana ini mulai mengembalikan posisi hati. Yang pertama adalah kepada Tuhan. Demikian pula dengan hidup Anda dan saya saudara. Kalau Anda kepingin menjadi orang yang berhasil di dalam hidup ini. Berhasil dalam membangun hubungan-hubungan yang lain. Kembalikan posisi Tuhan sebagai prioritas pertama di dalam hidup Anda saudara. Taruh dia di tempat pertama. Cintai dia. Karena apa saudara? Karena itulah yang Yesus ajarkan kepada kita saudara. Nah, dan pada waktu Anda mulai menaruh Tuhan di tempat yang pertama, maka kita bisa berlanjut kepada yang berikutnya saudara. Jika Anda ingin hubungan-hubungan yang berhasil dalam hidup Anda, pertama pastikan ya, 1, taruh Tuhan di tempat utama dalam hidup kita agar kita menjadi orang yang penuh. Yang kedua adalah berdamailah dengan diri Anda sendiri. Apa maksudnya? Alkitab berkata kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Nah jadi ini kuncinya saudara. Banyak orang ya kadang-kadang punya hubungan dengan sesamanya itu rusak. Karena apa? Karena dia tidak pernah berdamai dengan dirinya sendiri. Karena hubungan kita dengan orang lain itu adalah cermin
hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kita nggak mungkin bisa melangkah ke mil kedua dengan orang lain kalau hubungan kita dengan diri kita sendiri masih mil pertama. Apa maksudnya seperti ini? Banyak orang tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain karena ternyata dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Dan dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri, jangan-jangan dia tidak pernah merasakan diampuni oleh Tuhan. Dari yang nomor 1 tadi. Nah, ternyata itu kuncinya. Kalau kita tidak menerima, kalau tidak ada input dari Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa punya output, saudara? Kalau kita tidak punya pendamaian, rasa nyaman dengan diri kita sendiri, bahwa kita ini berharga, dicintai Tuhan, kita ini adalah ciptaan baru dalam Tuhan, kita ini dikasihi, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang lain? Saudara, inilah yang membedakan dan merupakan jebakan bagi orang yang punya karakter perfeksionis. Karakter perfeksionis itu bagus, saudara. Bagusnya apa? Dia ini sedang bertumbuh mengejar kesempurnaan. Tetapi itu kan proses ya. Pada waktu orang ini mulai mengejar kesempurnaan, semakin lebih baik. Apalagi kalau arahnya hatinya udah benar ya, untuk kemuliaan Tuhan itu kan baik, saudara. Tetapi di dalam perjalanannya itu tentu kan ada namanya error. Salah itu pasti ada lah. Pada waktu dia salah, dia langsung bilang ini, duh aku kok gitu. Nah itu akan membuat luka-luka dengan dirinya sendiri. Harusnya dia bilang, Tuhan thank you untuk kesempatan, aku akan perbaiki lagi ya. Nah saudara perhatikan, orang yang gak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, termasuk dengan masa lalunya, orang ini akan sulit dalam hubungan-hubungan apapun juga. Seandainya dia bangun hubungan dengan sesamanya, pasti isinya adalah tuntutan. Pasti isinya itu adalah untung rugi. Pasti kalkulatornya akan jalan. Bahkan kalau pernikahan itu, model pernikahannya itu adalah bukan kasih yang walaupun, tetapi kasih yang jikalau. Jikalau kamu baik, aku baik. Nah ini repot, saudara. Orang hubungan seperti ini itu adalah hubungan yang saling menuntut, tidak akan bisa happy. Itu adalah hubungan yang paling merusak. Nah, tetapi kalau hari ini kita lihat kebenarannya, saudara. Orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dia menyadari Tuhan terima kasih. Engkau tuh kasihmu begitu besar atas hidupku. Kalau Tuhan aja mau ampuni aku yang harusnya masuk neraka, aku ini diampuni. Masa laluku yang rusak aja diampuni oleh Tuhan. Saat ini juga aku lepaskan pengampunan kepada diriku sendiri. I bless myself. Aku berkati diriku. Supaya hidupku ini berguna ya Tuhan. Dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Orang itu akan punya gambar diri atau emosi yang sehat. Orang ini akan jadi orang yang mudah mengampuni. Memaafkan kesalahan orang. It's okay, ayo belajar lagi. Karena dia merasakan itu, saudara. Jadi ini penting, saudara. Jadi bagaimana kita memandang diri kita akan menentukan bagaimana kita berperilaku dan bagaimana orang lain akan memperlakukan kita. Bagaimana kita memandang diri kita akan menentukan bagaimana kita berperilaku dan bagaimana orang lain akan memperlakukan kita. Saya akan kasih contoh. Yakub itu terkenal dengan julukan si penipu. Kalau kita lihat di Alkitab ya. Nah, jadi dia ini suatu hari dia lari kan ke rumah Laban. Dia dikejar perasaan bersalah. Jadi muncul label di dalam dirinya. Penipu. Bahkan dirinya menuduh dirinya juga. Dia menyadari. Akibatnya saudara, Anda lihat. Dia kerja di rumah Laban. Sebagai, tanda kutip itu sebagai budaknya saudara. Suruh jaga kambing dombanya Laban. Dan itu gak main-main, 20 tahun. Dan dalam 20 tahun ditipu cukup banyak. Berapa kali oleh Laban. Diganti-ganti terus upahnya. Dan dia gak bisa breakthrough sampai suatu hari Tuhan ganti namanya menjadi Yakub. Kamu memang penipu. Aku Tuhan tuh tahu kok. Aku ampuni kamu. Tuhan ngomong gitu. Suatu hari Yakub itu bergumul dengan Tuhan di battle dan dia menang. Tuhan ganti namanya menjadi Israel. Pangeran Allah. Seperti itu saudara. Diganti oleh Tuhan dari penipu menjadi anak raja. Sejak itulah sesuatu mulai berubah. Yakub mulai bisa mengampuni dirinya. Dia mulai bertumbuh. Akhirnya saudara kalau Anda lihat
perlahan demi perlahan situasinya berubah. Dan apa yang terjadi pada Yakub? Situasinya berubah. Yakub itu terakhir saudara, dia pada waktu menghadap kepada Esau, saudaranya, dia membawa sebuah kekayaan yang cukup besar. Padahal dia ini budak asalnya. Dia bekerja di Laban. Saudara perhatikan kebenaran ini. Bagaimana kita memandang diri kita, itu akan menentukan bagaimana kita berperilaku. Seorang penipu mana bisa jalan dengan pede, itu gak mungkin. Dia pasti tertuduh. Pasti hati nuraninya mendakwa dia. Hai penipu, hai penipu, hai penipu. Saudara kebenarannya gini. Apapun latar belakang kita. Kalau kita terima Yesus, Alkitab berkata di dalam Yesus kita ini adalah ciptaan baru. New creation. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pegang kebenaran itu. Mungkin di masa lalu kita punya banyak kesalahan. Oke, akui di hadapan Tuhan. Bertobatlah, lepaskan pengampunan atas diri Anda dan jangan mau dituduh lagi. Jangan izinkan, kamu dulu gitu ya, jangan izinkan. Alkitab berkata di dalam Yesus manusia lama kita telah dikuburkan. Itu adalah masa lalu. Jangan izinkan itu mendakwa Anda siang dan malam. Saya akan berikan sebuah kebenaran akan memerdekakan Anda saudara. Kebetulan nanti kita juga akan sama-sama ya berdoa buat perjamuan kudus. Seseorang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, yang didakwa siang dan malam, sulit untuk bisa breakthrough. Saudara perhatikan, di perjanjian lama kalau orang berbuat dosa, itu harus ada domba jantan yang dicurahkan darahnya sebagai penghapus dosa. Sebenarnya di perjanjian lama itu bukan penghapus dosa saudara. Kalau ini misalkan ada dosa, itu cuma ditutup seperti itu. Oleh darah domba jantan. Tetapi kalau dibuka ya ada lagi. Karena di perjanjian lama itu adalah bayangan dari perjanjian baru. Tetapi di perjanjian baru kebenaran ini saudara, ini akan memerdekakan Anda. Perjanjian baru itu dimulai dengan darah Allah sendiri, darah Yesus. Dan darah Yesus itu begitu powerful sampai bisa menyucikan dari dosa. Arti menyucikan itu apa sih? Membuat seperti seolah-olah sebelumnya enggak ada. Jadi kalau dibuka lagi enggak ada memang. Seperti belum pernah terjadi. Itulah darah Yesus yang luar biasa. Jadi orang-orang yang percaya Yesus, Alkitab berkata bahwa dosanya itu diampuni, betul-betul diampuni oleh Tuhan. Amin. Artinya kalau kita misalkan masih harus beresin konsekuensi akibat kesalahan kita masa lalu, itu cuma hal-hal yang sepele saudara. Tetapi kebenarannya itu sudah dihapuskan oleh Tuhan. Semua konsekuensinya saudara. Konsekuensi di dalam alam rohani ya. Kalau konsekuensi di alam nyata tanggung jawab kita saudara. Kalau kita dulu punya ada masalah, merugikan orang ya kita gantilah atau gitu seperti itu. Tetapi saudara ini perhatikan. Sehingga orang di dalam perjanjian baru, orang yang terima Yesus sudah seharusnya dia terima pengampunan dari Tuhan. Kemudian yang kedua adalah dia mulai mengampuni dirinya sendiri. Tuhan mulai hari ini aku mau hidup baru, fokus mataku adalah ke depan, aku enggak mau ke belakang. Aku enggak mau didakwa, aku enggak mau dituduh. Dan itu adalah kunci kemenangan. Pada waktu Anda berdamai dengan diri Anda sendiri, Anda ini bisa nyaman dengan diri Anda sendiri. Amin, amin saudara. Oke kita akan lihat saudara. Dan ini menentukan juga nanti orang lain akan memperlakukan Anda. Mengapa kadang-kadang kita diperlakukan tidak cocok dengan identitas kita di dalam Tuhan. Karena ya tingkah laku kita sendiri. Cara kita berjalan kita sendiri saudara. Tetapi pada waktu kita berdamai dengan diri kita sendiri. Aku ini bukan orang buangan. Aku ini adalah anak raja di atas segala raja. Aku adalah anak Tuhan Yesus. Otomatis kita berjalan apapun juga itu kan pede. Karena apa? Karena kita percaya. Kita punya Tuhan. Kita punya Bapa yang membackup kita. Kalau ada orang tanda kutip berani macam-macam dengan hidup kita saudara. Dia gak berurusan dengan kita saudara. Dia akan berurusan dengan big boss kita. Bisa mengerti saudara ya. Itu adalah sebuah confidence yang dari Tuhan yang luar biasa saudara. Nah kita akan lihat saudara. Kalau selama ini kita baca firman Tuhan di Markus tadi saudara. Selalu difokuskan dua hukum yang terutama. Yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Sebenarnya dari dua hukum yang pertama ini saudara ada tengah-tengahnya. Ada selipannya saudara. Kalimatnya yang terselip adalah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya sebelum kita bisa mengasihi sesama seperti yang Tuhan maksudkan, kita ini perlu mengasihi diri kita sendiri. Artinya apa saudara?
Kalau kita tidak berdamai dan tidak suka dengan diri kita sendiri, maka kita nggak mungkin bisa memberikan yang terbaik dari hubungan-hubungan dalam hidup kita, saudara. Sama seperti Hana yang merasa kok hidupnya menderita karena ada alasan-alasan tertentu yang membuat ia kurang happy di dalam menjalani hidupnya. Saudara, saat kita merasa kosong dan kekurangan, itu akan ada sebuah celah untuk sebiji benih ilalang tumbuh dalam hidup kita. Perhatikan, hati-hati dengan perasaan kosong. Saat kita merasa kosong, saat kita merasa kekurangan, saudara, dalam hati kita, itu akan muncul sebiji benih ilalang. Dan benih ini namanya adalah fear. Fear ini bukan sekedar fear ketakutan ya, tapi artinya adalah false evidence appearing real. Artinya bukti palsu yang tampak nyata. Akan muncul itu. Anda dan saya harus berhati-hati, saudara. Jadi kelihatannya nyata ya bahwa rahim Hana ini tertutup. Ia menerima fakta bahwa ia belum pernah melahirkan seorang anak sebagai bukti bahwa ia tidak akan pernah melahirkan anak. Muncul sebuah perasaan tidak aman berdasarkan bukti palsu yang kelihatannya nyata. Saudara, ini bukanlah hal yang baru. Kalau Anda pernah mendengar cerita bagaimana anak-anak Yakub di dalam Kejadian, kitab Kejadian, membawa jubah maha indahnya Yusuf, saudara, yang sudah berlumuran darah untuk membuktikan kepada Yakub bahwa Yusuf telah mati. Akibatnya apa, saudara? Pada waktu Yakub melihat bukti palsu yang kelihatannya nyata melalui jubah maha indah yang sudah berlumuran darah itu, dia berpikir bahwa Yusuf anaknya sudah mati. Dan akhirnya dia berkata, aku mau berkabung sampai mati. Saudara, betapa mengerikan jebakan yang satu ini, saudara. Seperti itulah bukti palsu yang tampak nyata atau fear. False evidence appearing real. Saking nyatanya, saudara, sampai kita nggak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saudara, apakah Tuhan pernah memberitahu kepada Hana bahwa ia akan menjadi mandul? Jawabannya tidak. Jawabannya Tuhan tidak pernah memberitahu bahwa Hana kamu ini akan mandul. Enggak ada, saudara. Apakah Tuhan pernah memberitahu kepada Elkana bahwa Hana akan selamanya mandul? Jawabannya juga tidak. Pertanyaannya, apakah Tuhan rindu Hana diberkati dengan anak? Jawabannya iya. Buktinya di akhir cerita kita melihat Hana dikasih 6 orang anak. Itu Tuhan loh, saudara. Tuhan yang kasih Hana. Tetapi Hana ini sempat mempercayai. Dia sempat mempercayai bahwa ya aku ini mandul. Selama-lamanya gak punya anak akibat bukti palsu itu, saudara. Jadi secara gak sadar bukti palsu itu menggiring Hana pada sebuah keputusasaan. Sehingga Hana kehilangan kesukaan dan semangat dalam hidup. Hati-hati, saudara. Hari ini cek bukti palsu apa yang ada dalam hidup Anda. Yang membuat Anda down, yang membuat Anda gak punya semangat. Yang Anda berpikir ya sudahlah hidup ya gini. Endingnya berakhir pada keputusasaan. Hati-hati. Jangan-jangan ada bukti palsu yang setan tawarkan kepada Anda dan Anda mempercayainya. Inilah bahayanya fear. Anda akan dibawa untuk lebih mempercayai keadaan daripada apa kata Tuhan dalam firman-Nya. Namanya bukti palsu kan? Jadi kita ini akan digiring mempercayai keadaan kita lebih daripada firman Tuhan. Kita akan digiring bahwa keadaan yang melumpuhkan kita ini akan permanen. Selama-lamanya gini, kita gak mungkin bisa lepas, kita gak mungkin bisa keluar. Melebihi janji firman Tuhan. Saudara, apabila Anda tidak berdamai dengan keadaan Anda dan menyadari selalu ada rencana Tuhan dalam hidup Anda, maka Anda akan terjebak dengan fear dan berakhir dalam keputusasaan dalam hidup ini. Apa maksudnya? Alkitab ngomong gini, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mencintai Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Artinya apa? Kalau hari ini kita ini mencintai Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Percayalah, saudara, seluruh apapun yang pernah terjadi dalam hidup Anda, situasi Anda saat ini pun, Tuhan itu akan bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Tangannya itu akan bekerja dengan cara yang ajaib. Dia akan buka jalan di tempat yang di mana tidak ada jalan, saudara. Itu maksudnya, saudara. Sehingga apa, saudara? Sehingga Tuhan itu akan menggenapi setiap rencananya di dalam kehidupan Anda dan saya. Saudara, di dalam kita mulai membangun sebuah hubungan, saudara, kita ini perlu belajar
dan menyadari bahwa berbicara tentang kebahagiaan kita itu tanggung jawab kita sendiri. Janganlah kita membangun sebuah hubungan supaya kita mendapatkan kebahagiaan dari orang lain. Itu akan mengecewakan kita kadang-kadang. Seringkali mengecewakan kita. Tapi kita harus sadar, kalau kita ini mau bahagia, kita mau happy, itu tanggung jawab kita sendiri. Dan karena Tuhan adalah sumbernya, kita bisa berbahagia. Karena sumber itu berasal dari Tuhan, seperti yang tadi kita di atas di poin yang pertama. Dan sumber kebahagiaan kita itu bukan pasangan kita. Bukan teman-teman kita. Bukan CGL kita. Sumber kebahagiaan kita itu adalah Tuhan, saudara. Nah, kalau kita memperoleh sumber yang daripada Tuhan, penuh atas kita, melimpah-limpah, emosi kita dijamah, kita dicintai oleh Tuhan. Maka bagi orang-orang yang single, kalau orang itu menikah, itu adalah bonus, saudara. Jadi masing-masing itu seperti 2 gelas penuh, sama-sama penuh. Pada waktu menikah saling menuang. Bukan 2 gelas yang sama-sama kosong, yang saling tarik-menarik, sedot menyedot. Mengapa kamu gak mencintaiku? Akhirnya hidupnya penuh dengan tuntutan, saudara. Itu poinnya, saudara. Jadi saya percaya bahwa kebenaran ini akan memerdekakan Anda. Kita akan masuk poin yang ketiga. Kalau yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Yang kedua hubungan dengan diri kita sendiri. Lewat kita berdamai dengan diri kita sendiri. Yang ketiga itu adalah hubungan dengan sesama. Ini berbicara apa? Kasih yang mengalir dalam setiap hubungan. Kita akan lihat ayat ke-18, saudara. Lalu keluar perempuan itu, yaitu Hana. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Firman Tuhan berkata, Hana mukanya tidak muram lagi. Saudara, saya percaya ini adalah perubahan yang Tuhan lakukan atas Hana, saudara. Hana ini mendapatkan sebuah keyakinan di dalam batinnya bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Tuhan tuh secara ajaib, secara misteri menaruh sesuatu dalam hati Hana sehingga hidupnya berubah. Dan dikatakan mukanya tidak muram lagi. Dan saya percaya, saudara, pada waktu Tuhan melakukan perubahan dalam batin Hana, keadaan yang di luar belum berubah. Si Penina masih terus menyerang dia, ngomongin dia gak punya anak, si mandul mungkin. Dan tetapi saudara, Hana itu sudah berubah hatinya. Hana itu sikapnya berubah. Karena hatinya berubah, sikapnya berubah, wajahnya berubah. Dan kasih Tuhan atas hidup Hana itu, saudara, seperti oli dalam sebuah mesin. Meskipun ada gesekan, selama oli itu ada, mesin itu tidak akan menjadi aus. Apa artinya, saudara? Jadi ternyata pada waktu si Penina masih ngomongin dia, saudara, dia enjoy aja, saudara. Dia bahkan bisa lihat, kasihan ya Penina ini ya, kok seperti itu. Bahkan mungkin Penina itu semakin tajam ngomong dengan dia, bisa juga terjadi. Jangan-jangan pada waktu Hana mulai mengandung, hamil muda, si Penina mungkin juga bisa ngomong gini, masih hamil muda, hati-hati bisa keguguran. Jadi mungkin kata-kata yang jahat tetap dilontarkan Penina, tetapi gak kena hatinya. Karena hati Hana itu berisi kasih Tuhan. Love never fail. Love never fail. Hana dengan tetap diam percaya bahwa Tuhan akan melakukan janjinya, saudara. Saudara, satu hal yang pasti kita lihat, saudara. Dengan hati yang baru, dengan hati yang berbeda. Hana itu berhasil menaklukkan badai-badai di luar hidupnya. Dengan muka yang tidak muram lagi. Dan kalau kita lihat ending dari cerita Hana, saudara. Tuhan itu menjawab doa Hana dengan memberi anak yang bernama Samuel. Samuel ini adalah seorang nabi besar yang mengurapi 2 raja Israel. Yaitu Saul dan Daud. Hana itu tertawa memandang hari esoknya, saudara. Dari seorang si mandul menjadi ibu dari seorang nabi besar Samuel. Bahkan dikatakan Tuhan itu memberikan anak-anak yang lain pula kepada Hana, saudara. Jadi Hana itu di dalam 1 Samuel 2:21 Hana itu melahirkan 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak wanita. Dan semakin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan, satu hal yang luar biasa, saudara. Kita melihat bagaimana Hana yang asal mulanya cuma minta anak aja. Ternyata dikasih anak yang begitu luar biasa, namanya Samuel. Melebihi dari yang dia pikirkan. Melebihi dari imajinasinya. Dan Anda harus tahu Samuel itu seperti apa, saudara. Israel itu
Kalau nggak ada Samuel sudah runtuh. Israel itu memang punya 2 orang raja. Daud, yang satu Saul, yang satu Daud. Itu dipakai untuk berperang di alam nyata saudara. Berperang, mengatur administrasinya, mengatur pemerintahnya seperti itu. Tetapi Samuel itulah kunci kemenangan Israel yang sesungguhnya. Samuel itu berkuasa di alam rohani. Dia membawa hadirat Tuhan yang memastikan Israel itu selalu menang. Luar biasa. Luar biasa saudara. Israel, makanya Anda lihat. Nabi Samuel luar biasa. Bahkan kalau Anda lihat suatu hari anaknya Eli kan nabi, punya anak mati kan, Hofni dan Pinehas. Kalau Anda baca kitab-kitab selanjutnya, di situ langsung Israel itu langsung turun. Jadi Samuel itu benar-benar powerful. Benar-benar powerful. Dan yang lebih powerful, si Hana yang minta anak biasa dikasih anak istimewa. Anda harus lihat Tuhan itu seperti itu. Dan Tuhan itu juga rindu memberikan kepada Anda dan saya, katakan amin. Dia itu tidak bisa dibayangkan kasihnya kepada Anda dan saya. Yang melebihi apa yang bisa kita pikirkan dan bayangkan saudara. Kita akan lihat. Oleh karena itu saudara, di dalam hubungan-hubungan dalam hidup kita. Belajarlah saudara bahwa konflik itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Tetapi kita bisa belajar bagaimana menyelesaikan konflik yang terjadi. Saya katakan belajar menyelesaikan konflik seperti Hana dan Penina. Kata belajar itu adalah berarti konflik itu tidak terselesaikan seiring berjalannya waktu. Dibutuhkan usaha yang harus kita lakukan. Dibutuhkan usaha untuk mengubah sikap kita. Belajar untuk mendengarkan, memperlakukan pasangan dengan hormat. Belajar mempercayai. Saudara, itu yang perlu kita lakukan. Jadi kalau hari ini Anda sebagai orang tua selama ini selalu menuntut anak saudara, mulai belajar mempercayai. Mulai belajar sebagai sahabat buat anak Anda. Jangan ada tuntutan tapi dampingi. Kalau selama ini Anda dalam pernikahan Anda selalu menuntut suami atau istri Anda, belajarlah mendengarkan, belajarlah mengerti. Izinkan kasih dari Tuhan itu mengalir atas hati Anda dan mengalir kepada pasangan Anda. Hiduplah dengan kasih yang walaupun bukan kasih yang jikalau. Di situ Anda akan melihat pemulihan terjadi saudara. Sama seperti perubahan terjadi pada Hana yang mengubah air mukanya. Mengubah keputusannya untuk mau makan. Sehingga masalahnya lebih sederhana. Padahal dikatakan persoalan Hana dan Penina terjadi bertahun-tahun saudara. Demikian pula di dalam hidup kita masalah-masalah hubungan yang mungkin rumit. Yang mungkin bertahun-tahun gak selesai saudara. Ternyata mudah diselesaikan pada waktu kita punya prioritas yang benar dalam relationship itu. Pertama Tuhan, kedua berdamai dengan diri sendiri, yang ketiga izinkan kasih Tuhan mengalir kepada hubungan itu dan Tuhan akan memulihkan semuanya. Mari kita datang pada Tuhan bersama-sama. Anda boleh bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupamu,
firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Aku ini Tuhan mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini berbicara bahwa Tuhan akan memulihkan hubungan-hubungan dalam hidup Anda. Tuhan mau memakai engkau lewat hubungan-hubungan yang baik bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Berbicara orang-orang yang tidak Anda kenal. Oleh karena itu izinkan 1 menit ini saudara. Izinkan Anda mulai mengucapkan kata-kata berkat atas hidup Anda. Berdamailah dengan diri Anda. Mulai ucapkan, mulai ampuni. Tuhan, aku lepaskan pengampunan atas diriku sendiri. Setiap kesalahan Anda mulai berkati. Jangan ungkit-ungkit, jangan tuntut dirimu. Kalau ada dosa, ada kesalahan, bertobat dalam hadapan Tuhan. Izinkan dia mulai membaharui. Lihat, aku sedang menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah engkau lihat. Jangan ingat-ingat kembali hal-hal yang dahulu. Mulai ucapkan kata-kata berkat. Aku ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Aku berdamai dengan diriku sendiri. Aku menerima pengampunan Tuhan. Aku menerima kasih Tuhan. Tuhan, pakai aku untuk bisa menyalurkan kasih-Mu. Aku gak mau hubungan-hubungan yang ada itu menjadi hubungan-hubungan yang tidak berkembang. Tapi izinkan hubungan-hubungan yang ada itu hubungan yang manis. Mulai minta kepada Tuhan saudara. Izinkan dia bergerak dalam hidupmu sekarang saudara. Izinkan dia memperbaharui engkau dan membuat masa depanmu baru. Dan sebagai kesimpulan saudara dari prioritas hubungan ini, ketahuilah, jadikan Tuhan itu yang utama dalam hidup Anda supaya hidup Anda penuh kembali. Berdamailah dengan diri Anda sendiri. Berdamailah. Sudahkah Anda berdamai dengan hidup Anda? Sudahkah Anda berdamai dengan diri Anda? Yang ketiga, izinkan kasih Tuhan sebagai fondasi dalam setiap hubungan yang mengalir dengan sesama Anda. Sehingga tidak ada lagi tuntutan. Yang ada adalah berkat dan kasih sayang. Sehingga hidup Anda mengalir saudara. Mengalir. Mengalami kemenangan-kemenangan. Izinkan sungai Roh Kudus mengalirkan kasih-Nya. Membuang setiap kotoran-kotoran dari hati Anda. Sebuah kata-kata yang pesimis itu di-remove dalam hidup Anda. Dan hidup Anda menjadi hidup yang penuh dengan berkat Tuhan. Hidup yang nyaman, hidup yang aman di dalam Tuhan. Karena Dia mengasihimu saudara. Terima kasih ya Tuhan. Izinkan Dia bekerja. Mari angkat tanganmu. Oh, angkat tangan pada Tuhan. Tuhan inilah yang